I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Teori produksi jangka panjang. Pengertian teori produksi jangka panjang adalah teori yang mempelajari hubungan antara output dan input dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat berubah, baik jumlah maupun jenisnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala produksi yang paling efisien. Adapun fungsi teori produksi jangka panjang. Produksi jangka panjang dibagi ada 2 fungsi, yaitu 1. Fungsi produksi homogen, yang artinya jika inputnya dikalikan dengan 2, maka outputnya juga akan dikalikan dengan 2. Yang kedua, fungsi produksi heterogen, itu artinya jika inputnya dikalikan dengan 2, maka outputnya tidak akan dikalikan dengan 2. Selanjutnya adalah fungsi produksi homogen yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fungsi produksi linear, yaitu fungsi produksi yang memiliki hasil yang sebanding dengan jumlah faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, fungsi produksi kuadrat, yaitu fungsi produksi yang memiliki hasil yang sebanding dengan kuadrat jumlah faktor produksi yang digunakan. Yang ketiga, fungsi produksi pangkat, yaitu fungsi produksi yang memiliki hasil yang sebanding dengan pangkat tertentu dari jumlah faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya adalah karakteristik kurva produksi jangka panjang. Yang pertama yaitu kenaikan output atau kurva isoquant. Pada awalnya, output akan meningkat sejalan dengan peningkatan input. Hal ini disebabkan oleh adanya skala ekonomis. Skala ekonomis adalah suatu kondisi di mana output meningkat lebih besar dari peningkatan input. Yang kedua, mencapai titik maksimum atau kurva isokos. Output akan mencapai titik maksimum pada suatu tingkat input tertentu. Hal ini disebabkan oleh adanya kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah jumlah output maksimum yang dapat diproduksi oleh suatu perusahaan dengan menggunakan input yang tersedia. Yang ketiga, penurunan output atau efisiensi produksi. Setelah mencapai titik maksimum, output akan menurun sejalan dengan peningkatan input. Hal ini disebabkan oleh adanya skala disekonomis. Skala disekonomis adalah suatu kondisi di mana output meningkat lebih kecil dari peningkatan input. Selanjutnya adalah contoh kurva dan tabel dari isokos dan isoquant. Dan yang ini adalah contoh kurva efisiensi produksi. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know.